Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Silahkan kalian menyembah berhala sesuka kalian. Kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat kami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Ma'mur, Perumahan Bumi Makmur, Jalan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Ketika lelah lama menunggu kepastian hukum, ketika susah mencari keadilan di tengah-tengah banyaknya pengadilan, maka sudah saatnya kita kembali kepada pengadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang jauh lebih pasti dan jauh lebih adil. Kembali kepada pengadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan, juga sekaligus merupakan barometer sempurnanya keimanan yang kita miliki, merupakan tanda dan bukti bahwa akan diterimanya iman kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita simak An-Nisa surah yang keempat ayat 65 yang kita bacakan tadi. Allah bersumpah, fala wa rabbika, demi Rabbmu hai Muhammad. Siapa lagi Rabbnya Muhammad kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Pada dasarnya hai Muhammad, umatmu itu tidak beriman sebenarnya, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Lalu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitah, mereka tidak keberatan menerima keputusanmu. Lalu wa yusallimu taslima, mereka menerima sepenuh hati, tunduk dan patuh kepada keputusan yang kamu berikan. Demikian dikatakan Allah dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 65. Banyak hal yang kita perselisihkan dalam Islam secara khususnya, atau berbangsa dan bernegara secara umum. Dalam Islam sebenarnya kalau kita berselisih, kalau kita berbeda pendapat, tidak perlu bersitegang urat leher, apalagi sampai menapik meja. Kenapa? Islam ini bukan kita yang punya. Yang punya Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membawa kepada kita adalah Rasul. Maka Allah membimbing kita di ayat 59 masih An-Nisa surah yang keempat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kamu, segeralah kembalikan kepada Allah sebagai pemilik Islam dan kepada Rasul sebagai pembawa Islam kepadamu. Pada akhir-akhir ini
ada dua hal perkara yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Pertama, sedekah. Sebagian masih menetapkan sedekah itu kepada asnaf yang 8. Ranking pertama lil fuqara'i wal masakin. Tapi sebagian lagi menambah, ada lagi asnaf yang ke-9 dan asnaf yang ke-10. Yang ke-9 adalah sedekah laut, larung sesaji ke tengah lautan untuk Nyi Roro Kidul. Asnaf yang ke-10 sedekah bumi, kepala kerbau dibenamkan di kaki Gunung Simeru. Ini yang terjadi, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat ini, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kata Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu hanya untuk fakir dan miskin, plus 6 asnaf di bawahnya yang tidak sempat waktu untuk memaparkan semua. Silahkan lihat dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Yang kedua, masih diperselisihkan oleh umat Islam secara tajam, boleh atau tidaknya kita mengucapkan selamat Natal ataukah Natal bersama. Sebagian kaum muslimin masih berpegang erat kepada apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pertama, yaitu Buya Hamka rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Sebelum meninggalkan jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau telah mengeluarkan fatwa haram hukumnya kaum muslimin mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Ini satu bagian. Bagian yang lain, kaum muslimin yang sudah terbawa arus globalisasi, arus liberalisasi, mereka mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, bila perlu kita Natal bersama, kita baca Quran di gereja, salawatan di gereja. Muncullah perbedaan yang tajam. Untuk itu saudara-saudara, kembali kepada pengadilan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghadapi hal-hal yang seperti ini? Apakah di zaman Nabi sudah ada 25 Desember? Apakah di zaman Nabi sudah ada orang-orang Kristiani? Kita buka sirah Nabawiyah, bahwa ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, memang bukan orang Nasrani yang mendekati beliau, tapi tokoh-tokoh Quraisy, agama penyembah berhala. Apa kata mereka? Ya Muhammad, kita berdamai, kita toleransi. Rasulullah setuju berdamai, Rasulullah setuju toleransi. Tapi seperti apa dulu? Orang kafir mengatakan, sekali waktu kami akan sholat bersamamu di masjidmu, di depan Ka'bah. Tapi kali yang lain, kamu dengan umatmu bersama kami menyembah Lata, Uzza, Hubal dan Manat, patung-patung berhala. Tidak lama setelah itu turunlah ayat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan beribadah seperti kalian beribadah. Sebaliknya, kalian tidak akan menyembah apa yang kusembah. Kalian tidak akan beribadah sebagaimana kami beribadah. Kalau memang kalian menginginkan toleransi, kalau memang kalian menginginkan perdamaian, sekarang begini saja, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Silahkan kalian menyembah berhala sesuka kalian. Kami akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat kami.
Ini toleransi yang diajarkan Rasulullah. Ini toleransi menurut pengadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti. Rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat menyembah berhala seperti sekarang kaum muslimin ikut latah mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran di depan berhala sebagaimana sekarang kaum muslimin membaca Al-Quran di depan patung Yesus. Rasulullah tidak membaca salawat di tempat peribadatan orang-orang kafir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Pada suatu ketika ada yang bertanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Masjidin Nabawi, Imam Darul Hijrah, guru daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah, imam madhab kita. Tuan Imam, ada apa? Saya mau haji, saya mau umrah. Dari mana saya mulai berihram? Jawab Imam Malik, ya mulailah dari miqat. Karena kita dari Madinah, mulailah dari Dzulhulaifah yang orang sekarang mengatakan Bir'ali. Tuan Imam, apalagi? Bagaimana kalau saya mulai dari Masjid Nabawi, dari kuburan Nabi? Bahasa kitanya, hitung-hitung sambil soan kepada Kanjeng Nabi. Jangan, kata Imam Malik. Kenapa jangan? Kan lebih baik mundur beberapa mil ke belakang, lebih banyak talbiyah saya baca, labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih banyak talbiyah saya baca, tentu akan lebih baik wahai Tuan Imam. Jadi ternyata kan lebih baik, kan lebih baik, kan lebih baik sudah ada sejak zaman dahulu. Apa kata Imam Malik? Jangan, saya takut kau tertimpa fitnah. Lalu fitnah apa yang menimpa saya? Imam Malik membacakan An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul bahwa mereka akan tertimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Saudara-saudara, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini. Fitnah yang dimaksud fitnah kemusyrikan, fitnah kemunafikan, fitnah kebid'ahan. Kemudian azab yang pedih yang dimaksud cashnya memang di dalam neraka, tapi perskotnya, DP-nya ditransfer oleh Allah ke dunia berupa bencana demi bencana. Saudara-saudara, bukankah ketika kaum muslimin menyelisihi perintah Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sedekah itu untuk fakir dan miskin. Ketika dialihkan ke sedekah laut, dilarung kepada Nyi Roro Kidul, dibenam ke kaki Gunung Semeru, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak lama setelah itu Semeru meletus. Semeru meletus apakah sendirian? Tidak. Merapi juga tidak mau ketinggalan. Seakan-akan Semeru dengan Merapi ada janjian untuk meletus. Untuk apa? Untuk memberikan warning, peringatan kepada umat ini supaya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika ditanya kenapa di tanahku terjadi bencana, jangan lagi tanya kepada rumput yang bergoyang, tapi tanyalah kenapa anak bangsa ini menyelisihi perintah Rasulnya. Ini yang mengundang datang murka Allah, ini yang mengundang datang bencana datang ke negeri kita, ketika anak bangsa ini sudah mulai menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti, saudara-saudara. Bukti yang kedua, ketika anak bangsa ini telah melenceng dalam bertoleransi. Toleransi yang dimaksud adalah ibadah bagaimana musimnya. Arisan beribadah hitung-hitung Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Desember Natal bersama, kita damai, kita toleran. Tahun baru bakar petasan rame-rame, tiup trompet, minimal bakar jagung, bakar ayam, menunggu jam 00, tidak peduli ngantuk, di doping dengan kopi, padahal sebelumnya diajak tahajud, seakan ada lem di mata ini, berat untuk bangun, tapi diajak untuk menunggu jam 00 siap. Hayya 'alas shalah di masjid, entar dululah. Tapi tiup trompet tahun baru, segera berangkat. Anda muslim apa kafir? Saudara-saudara kaum muslimin. Lalu kemudian ternyata musibah yang datang silih berganti, bencana yang turun tidak henti, erat hubungannya dengan ucapan Allah mempunyai anak. Inilah Natal, hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah. Buka Maryam surah yang ke-19 ayat 88, 89, 90, 91 dan 92. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ar wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ayat 88. Wa qalu takhadzar rahmanu walada, mereka mengucapkan Allah yang Rahman itu mempunyai anak. Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Nabi Isa Al-Masih anak Allah. Podo wae sami mawon. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan suatu hal yang sangat mungkar, kata Allah. Apa yang terjadi? Takadus samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ar wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung pun runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani ayyattakhidha walada, karena mereka telah berani lancang dan lancung mengucapkan Allah yang Rahman mempunyai anak, padahal wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, tidak pantas Allah yang Rahman itu mempunyai anak. Saudara-saudara, ketika tetangga kita berjudi, lalu sebelah lagi mabok teler, itu suatu kemungkaran. Mungkinkah kita mengucapkan selamat judi ya, selamat mabok ya, selamat teler? Pantaskah kita mengucapkan itu? Itu hanya satu kemungkaran. Sekarang menuding Allah mempunyai anak adalah puncak daripada kemungkaran. Lebih tidak pantas lagi kita mengucapkan selamat Anda telah menuding Allah, mendakwa Allah mempunyai anak. Inilah alasan Buya Hamka, Ketua MUI pertama Republik tercinta ini, mengharamkan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, apalagi ikut Natal bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan Buya Hamka mengeluarkan fatwa sembarangan, tapi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dengar tadi pengurus mengatakan bahwa akan ada pergantian pengurus.
Kita doakan semoga pengurus yang baru tetap istiqamah, konsisten dan komitmen menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid tercinta ini. Mudah-mudahan ini menunjukkan sempurnanya keimanan kita dan terjauhnya semua bencana yang dijanjikan Allah bagi orang yang menyelisihi perintah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.